Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kuliah fikih muamalah pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Khaliful Umam, NIM 1519031. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akad ijarah atau kontrak sewa. Mengenai definisi akad ijarah itu sendiri, dalam bahasa kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad atau ganti. Lafal ijarah dalam bahasa Arab memiliki arti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah, ijarah atau al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau jasa menjual jasa perhotelan, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu dalam tanda kutip di sini yaitu penyewa dan orang yang menyewa. Penyewa sendiri sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada orang yang menyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syarak tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Jadi dapat dikatakan bahwa ijarah itu merupakan suatu akad yang dilakukan oleh penyewa dan orang yang menyewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan, atau dapat dikatakan bahwa barang atau jasa yang disewakan harus dibayar sesuai yang telah ditentukan. Untuk mengenai dalil akad ijarah itu sendiri, terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 233, Quran surat An-Nahl ayat 97, Quran surat Al-Kahfi ayat 30, Quran surat Az-Zukhruf ayat 32, selanjutnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, dan Quran surat Al-Kahfi ayat 30. Di dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila kita menggunakan barang atau jasa milik orang lain, tentunya kita harus memberikan upah atau bayaran atas apa yang telah kita gunakan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa apa yang telah kita gunakan dari barang atau jasa milik orang lain, maka kita harus membayarnya dengan upah. Sedangkan dalil akad ijarah di dalam Al-Hadis, yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Selanjutnya ada pula hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa memperkerjakan pekerja, berikanlah upahnya. Dan ada pula hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan, dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Namun Rasulullah SAW melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang, emas, atau perak. Di dalam ijma' sendiri, ijarah, disyariatkannya ijarah, semua ulama bersepakat, tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan ijma' ini.
Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya, pakaran-pakaran keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi icaroh. Dari beberapa nas yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa icaroh itu disyariatkan dalam Islam. Karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Selanjutnya rukun akad icaroh. Yang pertama ada akid. Akid di sini merupakan orang yang berakad. Orang yang berakad tentunya terdiri dari dua orang, yaitu orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dalam hal ini dikatakan sebagai mu'jir. Dan ada pula orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu. Dalam hal ini dikatakan sebagai mustajir. Rukun akad icaroh yang kedua yaitu sighot akad atau biasa disebut dengan ijab kabul. Ijab kabul sendiri merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengatakan akad icaroh. Selanjutnya rukun akad icaroh yang ketiga itu ada ujroh atau uang sewa ataupun upah. Sering disebut sebagai suatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir. Yang terakhir rukun akad icaroh yaitu manfaat. Manfaat di sini merupakan keuntungan dari barang atau jasa yang disewakan, dan tentunya barang tersebut haruslah jelas, baik jelas dari bentuknya maupun jelas dari manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu syarat akad icaroh. Syarat yang pertama itu bagi orang yang melakukan akad sewa-menyewa. Terdiri dari yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad icaroh itu. Namun apabila salah seorang yang di antara keduanya karena terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Syarat yang kedua adalah syarat barang yang disewakan, yang mana terdiri dari syarat manfaat yang menjadi objek icaroh harus diketahui secara jelas. Syarat yang kedua dari barang yang disewakan adalah objek icaroh itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Syarat yang ketiga, objek icaroh itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Dan selanjutnya, syarat objek icaroh merupakan sesuatu yang bisa disewakan. Dan yang terakhir, upah atau sewa dalam akad icaroh harus jelas. Tentu dalam hal ini harta tidak boleh barang tersebut yang diharamkan oleh syarak. Yang selanjutnya adalah klasifikasi akad icaroh. Akad icaroh dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah icaroh ain dan yang kedua icaroh dhimah. Yang mana akad icaroh ain merupakan akad yang bersumber dari manfaat sesuatu benda. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh syarak untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Sedangkan icaroh dhimah, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Al-icaroh seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu.
Yang selanjutnya adalah konsekuensi hukum akad ijaroh. Poin yang pertama, status akad ijaroh. Pada dasarnya, akad ijaroh itu sama seperti jual beli, yang mana sama-sama al-uqud al-musammah atau akad bernama, yang hukumnya diperhatikan oleh syariat Islam. Namun, sifat akad ijaroh itu sementara, sedangkan akad jual beli bersifat selamanya atau permanen. Karena dalam hal ini, jual beli itu yang berpindah adalah kepemilikannya, bukan hanya manfaatnya. Kalau akad ijaroh itu yang berpindah hanya kemanfaatnya, namun kepemilikannya tetap tidak akan berpindah. Untuk mengenai otoritas musta'jir, dapat kita lihat di dalam pasal 4 salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 53 tahun 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Dan hak atas ujroh atau manfaat dapat kita lihat dalam pasal 5. Serta mengenai hak penggunaan jasa dapat kita lihat dalam pasal 3. Dan yang terakhir, berakhirnya akad ujroh. Berakhirnya akad ujroh ini, yang pertama, objek dari akad ijaroh itu musnah atau hilang. Seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijaroh itu telah habis. Yang selanjutnya, berakhirnya akad ijaroh itu apabila akid atau orang yang melakukan akad ijaroh itu telah wafat. Karena akid ijaroh mengikuti kedua belah pihak yang melakukan ijaroh. Yang selanjutnya adalah adanya halangan dari akid, yang mana menurut jumhur ulama, halangan atau uzur yang boleh membatalkan akad ijaroh itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda oleh bencana alam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya ijarah itu merupakan suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yang mana dalam hal ini adalah orang yang penyewa atau seorang penyewa dan orang yang menyewa. Penyewa itu sendiri adalah orang yang memberikan barang dan dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syarak tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Dengan demikian, objek dari sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang. Untuk tadi mengenai sumber akad ijaroh akan saya ulangi lagi, yaitu dalam Al-Quran pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, Quran Surat An-Nahl ayat 97, Quran Surat Al-Kahfi ayat 30, Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32, Quran Surat
Talaq ayat 6, Quran surat Al-Qasas ayat 26. Selain itu ada juga yang bersumber dari al-hadis Nabi dan sumber hukum dari ijma' para ulama. Terus akad ijarah itu juga memiliki dua macam, yaitu ijarah ain dan ijarah himah. Ijarah ain itu sendiri dilihat dari manfaatnya, sedangkan ijarah himah itu dilihat dari atas pekerjaannya. Dalam ijarah himah, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.